Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Malam hari ini sambil menemani berbuka puasa di tengah pandemi COVID-19, tentunya ini berbicara terkait dengan aksi solidaritas semakin bertumbuh dengan banyaknya kepedulian dari masing-masing ataupun juga antar sesama individu dan juga kelompok terhadap apa yang sudah terjadi di seluruh bencana ini. Terkait dengan pandemi COVID-19, kita tentunya juga menginginkan normalitas baru ini akan segera terbangun dan tentunya hal-hal positif apa yang nantinya kita akan teruskan di tengah pandemi COVID-19 ke kehidupan yang normal seperti biasa dan akan kembali seperti biasa. Kita doakan semoga ini akan cepat berakhir dan kita akan bahas juga inspirasi Pancasila dalam melawan COVID-19. Tentunya ini adalah peran penting dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dalam menyosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah pandemi COVID-19. Apa saja yang harus kita ilhami dalam nilai-nilai ideologi bangsa ini. Kita akan langsung berbincang bersama dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Prof. Yudian Wahyudi. Prof. Yudian, Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam, selamat malam. Puasa lancar, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah buka puasa juga ya. Dan sore hari ini, malam hari ini kita akan langsung berbincang terkait dengan inspirasi Pancasila dalam melawan COVID-19. Tentunya kita bersama-sama, Prof. Tidak hanya pemerintah yang bertugas memberikan langkah upaya terbaik untuk bisa melindungi warga negaranya. Tapi kita bersama-sama dalam melawan COVID-19 dan optimisme itu harus tetap terbangun juga ya, Prof. Dalam melawan COVID-19. Melihat pandemi COVID-19, ini sudah beberapa bulan tidak hanya Indonesia, namun juga hampir seluruh dunia, Prof. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Apa yang harusnya kita ambil hikmahnya sesuai dengan ideologi kita Pancasila? Ya, jadi begini. Kalau saya lihat karena kita ini Pancasila ya, yang paling utama saya mau mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang beradab, dan yang persatuan Indonesia baru nanti ke bawah. Baik. Jadi begini, kalau kita baca dari perspektif ketuhanan ya, ini kok hikmah dari COVID-19 ini sebetulnya Tuhan sedang mau menguji siapapun di dunia ini. Nah, Indonesia sebagai bagian dari dunia ini, maka Indonesia juga diuji oleh Tuhan. Nah, jika kita nanti berhasil melewati ujian ini, maka kita akan naik peringkat. Nah, jadi di sini Tuhan itu tidak sedang membenci kita, bangsa Indonesia, dan Tuhan tidak sedang meninggalkan kita. Ujian ini justru meyakinkan kita bahwa hambanya sedang diuji dan dicintai oleh Tuhannya. Persis, begitu, ya? Sebab di situ kalau tidak ada ujian ini kan mau naik peringkatnya seperti apa? Benar. Ya, jadi kalau kita lihat ini begini, setiap yang permulaan itu pasti sulit, ya apapun itu. Nah, ini kan barang permulaan COVID ini ya, sesuatu yang baru sama sekali dilihat dari berbagai dimensinya, juga termasuk ancamannya. Meskipun kita sudah beberapa kali terulang seperti halnya virus-virus yang lalu begitu ya, Prof ya. Iya. Tapi ini kan beda ini. Beda, pandemi dan sudah global begitu. Global. Kalau dulu kan terbatas. Yang kena kalau dulu itu mohon maaf ya, orang-orang lemah. Kalau sekarang ini gimana coba? Orang terdepannya kena duluan misalnya. Para pejabat tidak mengenal kelas, kasta, ras, agama begitu ya. Persis di situ. Nah, jadi saya katakan setiap yang permulaan pasti sulit. Ini sulit bagi kita. Ya, tegas ini sulit dan ini sudah memakan korban. Tapi kalau kita hanya berhenti di kesulitan, kita gagal sebagai bangsa. Nah, oleh karena itu berlaku rumusan kedua. Semakin besar problem, semakin besar pula orang yang mau menghadapi. Nah, jadi jika bangsa Indonesia ini ingin mendapat kenaikan peringkat dari Tuhan, gitu, ya sebagai bangsa, ya kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Karena apa? Karena tidak ada orang besar tanpa problem besar. Tidak ada bangsa besar tanpa problem besar. Nah, kalau kita sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah besar ini, maka kita akan muncul ya sebagai kalau bahasa barangkali the rising country lah kira-kira begitu. Amin. Harapan kita semua. Amin. Iya. Dan kalau berbicara terkait dengan menumbuhkan harapan, ini sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Mungkin semua sektor, semua hal berdampak, Prof. Apalagi beberapa orang mungkin ngerasa begitu pesimis di tengah pandemi COVID-19 ini kapan berakhirnya? Vaksin masih belum ditemukan, tapi optimisme harus tetap terjaga, harus tetap ada begitu. Apa hal yang tentunya harus tetap
bisa menjaga harapan, bisa menjaga optimisme itu agar tetap ada, Prof? Yang pertama begini, karena kita ini sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti optimisme itu ya optimisme ketuhanan. Bahwa saya ulang tadi, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membenci kita, tapi Tuhan sedang menguji. Baik. Nah, ya di sini kita lihat yang masa depan ini lebih baik daripada yang sekarang. Kalau kita lihat, mari kita lihat dulu sejarah Indonesia ya. Jadi sejarah Indonesia, maksud saya proklamasi kemerdekaan ini kan unik kalau dibandingkan seluruh dunia. Uniknya, titik uniknya? Nah, ada 8 sebenarnya. Ya. Salah satunya begini, kita ini terjajah menurut hitungan saya 434 tahun sejak jatuhnya Malaka, 1512 nanti Ternate, baru merdeka 1945. Kita tercabik-cabik sekian lama. Ya, kita jatuh itu karena tidak punya teknologi militer. Tapi kita bisa merdeka tanpa teknologi militer. Yang kedua, uniknya ini, ada 8 tapi mungkin saya ambil 3 saja. Ya. Yang kedua itu apa? Belum pernah terjadi dalam sejarah 2 negara superpower perang tanding di tanah kita yang sudah terjajah 430 tahun waktu itu, 1941, dengan teknologi militer yang tercanggih, terlengkap, termasif di dunia. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Pertama kali dalam sejarah perang dunia. Tapi kita bisa merdeka di tengah. Dan kemerdekaan kita ini bukan sekedar mau saya, misalnya Kesultanan Cirebon, bukan sekedar Kesultanan Banten, atau yang lain di Aceh misalnya. Tapi, tidak tahu saya berapa kali lipat itu. Ya, kita terjajah 434 tahun saja, dihajar di dalam Perang Dunia II tanpa teknologi militer sudah tidak jelas begitu. Dan berhasil merdeka. Merdeka di tengah. Jangan salah. Ya, di tengah 2 superpower yang lengkap dengan teknologi militer tercanggih, terlengkap, termasif dalam sejarah perang dunia. Kurang hebat apa bangsa ini? Tapi lawan kita sekarang berbeda, Prof. Lawan kita tak terlihat dengan virus corona ini, begitu? Iya. Ya, dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, harusnya juga bisa merdeka, bisa lepas dari di situ ya. COVID-19. Mestinya ini. Barang ini bagi bangsa Indonesia jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Itu harapan kita semua. Nah, di mana? Ingat, di dalam pembukaan undang-undang apa itu program itu kan ada berkat rahmat Tuhan. Iya. Ini kita punya Tuhan. Baik. Ini beda. Ya, jadi optimis jelas. Gini kira-kira gini. Kalau boleh saya tarik tadi, masa depan lebih baik dari sekarang. Kalau saya banding ya, gitu misalnya. Masa depan dibanding sekarang. Sekarang itu kalau dulu kita terjajah, tercabik-cabik. Sekarangnya masa depannya kemudian merdeka. Oke, kita tarik sekarang begini. Kita baru saja menyelesaikan sebuah tugas besar di Indonesia ini, namanya pemilu. Ya. Mohon maaf saya, di pemilu itu kan kelihatannya kita sudah mau pecah juga gitu. Nah, tapi sekarang kita diuji lagi untuk yang kedua kalinya. Benar. Ya, ini sosial. Sekarang ini apa biologis gitu kira-kira, tapi larinya ke semua dimensi kehidupan. Nah, sekarang kita melihat ya, arah untuk menyatu itu lebih besar daripada arah untuk pecah. Nah, padahal mestinya ya dengan teori tadi itu yang sudah mau pecah ini, sekarang ini pecah kita. Tapi enggak kok sekarang. Nah, buktinya mana kita perhatikan yang tadi. Justru solidaritas makin kuat terbangun, kepedulian antar sesama, begitu ya, Prof ya. Ini unik. Jadi kalau bahasa agama hikmah. Jadi apa sih hikmahnya COVID yang begitu dahsyat ini mendunia ini bagi persatuan Indonesia? Ya hikmahnya justru mempersatukan. Semakin memperkokoh persatuan Indonesia. Nah, itu. Jadi kita terlihat bahwa Pancasila sedang diuji lagi. Nah ini tanda petik ini kesaktian. Termasuk ujian kesaktian Pancasila. Iya, ini di sini justru kesaktian Pancasila sedang diuji. Diuji ya, Prof. Kalau dulu melawan barang yang nyata, sekarang barang tidak nyata. Ya. Tapi jangan lupa, bangsa Indonesia kan bangsa yang religius dan spiritual. Itu barang yang belum tahu, belum terjadi udah ngerti sebelumnya. Tahu maksud saya itu? Banyak tokoh di masyarakat kita yang punya ilmu yang namanya ngerti sadurunge winarah. Loh, artinya, Prof? Artinya ngerti sebelum kejadian. Oke, baik. Ya, kalau kita baru tahu pakai teknologi satelit. Tapi dulu di kampung kiai-kiai ulama ya, mungkin juga di agama-agama lain itu bisa tahu kok sekarang akan terjadi apa-apa itu. Benar. Nah, di situ. Nah, sekarang ya, maka keluarlah salah satu jalan keluar menyelesaikan COVID ini bukan semata-mata medis. Ya, tapi juga ada spiritual. Itu loh. Di sini ini loh. Ya, perhatikan kalau orang Islam ya, saya orang Islam ya, tidak tahu agama lain, mohon maaf ya. Baik. Nah, itu selalu berdoa.
Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala ini gitu. Lindungilah kami semua ini. Nah, setiap hari itu berapa kali orang Islam berdoa itu? Ya. Di sini salah satunya. Maka dalam bahasa Kartini, habis gelap terbitlah terang. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris barangkali the rain has limits. Badai pasti berlalu. Nah, dari spiritualitas perhatikan sekarang mestinya ketegangan antar spiritualitas ini sangat muncul di mana-mana loh. Saya termasuk di beberapa undangan tapi saya tidak bisa memenuhi gitu ya. Ini yang namanya di situ. Nah, dari keimanan itulah kita percaya. Dulu tidak punya kok Mas, dijajah aku bilang berkali-kali. Gaji gedenya segini kok pesimis itu gimana? Coba dipikir lagi. Optimisme itu yang harus tetap terbangun, terjaga. Dijaga dan situlah. Makanya kembali ke Pancasila dalam arti ke ketuhanan, masuklah kita ke spiritualitas masing-masing. Kita berdoa. Jadi kalau orang Islam ada sholat hajat misalnya, begitu. Minta kepada Allah supaya ini segera diselesaikan, nanti dikasih jalan keluar. Mintalah misalnya kalau orang NU ada kunut nazilah misalnya begitu. Karena ini sudah tanda petik yang bisa menyelesaikan hanya Tuhan. Tanda petik itu. Ya. Itu karena ya nanti kita akan bahas juga. Ini yang menarik Prof, di tengah pandemi COVID-19 pemerintah sebetulnya sudah menghimbau untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, termasuk juga beribadah di rumah. Kita sama-sama berdoa begitu sesuai dengan Prof Yudian tadi katakan bahwasanya memang kita percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya pandemi ini akan segera berakhir, termasuk himbauan untuk beribadah di rumah. Nah, ini yang tentunya kalau berbicara himbauan beribadah di rumah, kita juga akan simak apa tentunya yang akan dihimbau oleh BPIP, termasuk juga hal-hal yang harus kita patuhi di tengah pandemi COVID-19. Ada hal-hal yang tentunya harus tetap kita patuhi bersama begitu Prof ya, termasuk juga beribadah di rumah. Bagaimana pendapat dari Prof Yudian? Usaha jeda berikut ini kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI, kami kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Bicara terkait dengan inspirasi Pancasila melawan COVID-19. Itu adalah topik kita di malam hari ini. Masih bersama dengan Prof Yudian Wahyudi. Ini Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Prof Yudian, kalau berbicara terkait dengan himbauan dari pemerintah, beberapa kali Presiden Jokowi tentunya menghimbau untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Nah, kalau untuk urusan beribadah di rumah ini Prof, apa sebetulnya yang harus kita tangkap dari pandemi yang begitu global hingga pada akhirnya beberapa kegiatan termasuk kegiatan peribadatan yang memang sengaja memang dibatasi untuk tidak untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Prof Wahyudi. Jadi begini dulu, prinsipnya begini ya. Ini COVID-19 ini kan sunatullah. Ya, sunatullah itu kalau bahasa umumnya hukum alam. Dia objektif, absolut, universal, abadi, maksudnya sampai kiamat nanti, eksperimental. Ini sunatullah. Nah, COVID-19 ini bagian dari sunatullah. Sunatullah bisa diselesaikan hanya dengan sunatullah yang ukurannya sama, bahkan melebihi. Ya, jadi begini maksud saya, kalau manusia beriman, iman apapun, ya, melawan COVID-19 tanpa alat pasti mati. Itu udah kehendak Tuhan. Nah, dalam Islam itu ada 3 sunatullah itu. Sunatullah ilahiyah yang langsung ke Tuhan, nanti maksudnya lewat doa. Sunatullah alamiah dan sunatullah insaniyah, kemanusiaan. Yang alamiah itu mencakup kemanusiaan. Jadi manusia ini tunduk pada hukum alam. Ya. Nah, COVID-19 ini hukum alam. Dia bisa diselesaikan hanya dengan hukum alam yang sepadan, melebihi sedikit gitu kira-kira. Nah, jika dilawan dengan yang lain kita pasti kalah. Sekarang kita perhatikan yang namanya ibadah ini.
ibadah ini harus berlandaskan pada hukum alam. Ya. Alamiah dan insaniah. Supaya masuk surga, baru masuk ilahiyah. Kalau orang Islam baca bismillah, mudahnya begitu. Ya, jelas ya? Nah, hati-hati di sini. Ada benturan hukum alam di kita. Kalau satu namanya COVID, lebih besar dari seorang pribadi atau kelompok kumpulan orang, ya. Ini gimana problemnya di sini? Nah, sekarang terjadi pilihan prioritas. Mana yang mau dimenangkan, diprioritaskan dulu, menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan agama? Ya. Menyelamatkan nyawa itu nomor satu. Agama nomor satu juga kira-kira begitu bagi orang yang memilih. Sudah, tapi perhatikan. Menyelamatkan nyawa ini tanpa syarat. Terserah mau pakai agama apa saja sama. Udah? Ya jelas ya? Nah, kalau tidak pakai alat yang sepadan pasti habis. Sekarang menyelamatkan agama, lihat dulu. Ibadah di rumah itu yang wajib tuh jamaahnya berjamaah atau sholatnya misalnya. Yang wajib kan sholat. Sholatnya. Nah, sekarang. Menunaikan sholat atau mungkin ibadah lain juga di setiap agama pasti. Iya kan? Nah, ini saya contohkan mohon yang Islam ini ya, kebetulan karena Ramadan dan saya tahu yang Islam mohon maaf kalau ngomong agama lain saya salah nggak enak lagi nanti kan. Nah, kita lihat. Yang wajib itu perintah misalnya sholatnya. Berjamaah itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau kamu berjamaah dapat lagi tambahan 27 kali lipat. Ya, benar. Perhatikan. Kalau saya sholat munfarid sendirian di rumah, itu saya tidak menyalahi aturan. Sudah benar saya ini. Tetap menjalankan kewajiban. Iya, cuma pahala saya kurang. Kalau dibanding loh. Dibanding yang berjamaah. Nah, sekarang Nabi mengatakan setiap tempat di bumi ini adalah masjid. Masjid itu tempat sujud maksudnya. Jangan dibikin bangunan dulu gitu loh, paham ya? Aku sujud sini boleh, ini mau sholat, ini ambil sajadah, sujud boleh. Itu mau di pojok sana boleh gitu loh ya. Cuma dibatasi batas ininya, ya kesuciannya itu. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita tes ini, pemilihan skala prioritas ini. Kamu sholat mencari tambahan 27 pahala, tapi mati. Ayo. Gimana itu? Kamu menyebarkan malapetaka kepada orang lain. COVID-nya itu. Kita sebagai carrier. Nah, kalau kamu di rumah sendiri, lain cerita. Dan itu sudah terjadi beberapa kasus begitu contoh yang terjadi di masyarakat ketika memang tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah dan juga melakukan beribadah di tempat peribadatan dan juga pada akhirnya terjadi kasus positif ini yang tidak kita harapkan begitu ya Pak. Iya, itulah namanya sunatullah itu kalau bahasa agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Berlaku bagi 5 alam, bukan hanya manusia loh Mas. Baik. Nabati, hayawani, insani, jini, malakuti itu. Nah, insan itu hanya bagian kecil, hanya 1/5. Nah, sekarang perhatikan ketika Tuhan mengarahkan yang 1/5 ini kepada yang 1/5, maksudnya sesama manusia. Maka dibilang taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pimpinan kalian. Benar. Nah, siapa pimpinan kita di Republik ini? Kan jelas. Ya, kalau presidennya Presiden Jokowi. Nah, pemerintah Republik Indonesia ya kan yang hasil pemilu 2019. Nah, jadi arahan pemerintah ini berlaku mengikat. Nah, ya supaya kita selamat. Nanti kalau selamat sekarang, beribadahnya besok bisa dilipat-lipat lagi gitu. Itu dia. Amin. Dan kita harapkan bersama segera berakhir dan segera pulih kembali kegiatan peribadatan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, Prof ya. Nah, tapi kalau berbicara terkait dengan aksi solidaritas, ini juga semakin tinggi, Prof. Di tengah pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo juga mengimbau untuk sama-sama yuk bergotong royong, membantu antar sesama. Sepertinya Indonesia ini berdasarkan beberapa survei untuk tingkat dunia ada di peringkat pertama, Prof, untuk urutan aksi solidaritas tertinggi. Bahkan ini patut menjadi kebanggaan kita semua dong tentunya ya. Gotong royong ini sebetulnya salah satu nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Prof Yudian melihatnya seperti apa? Ya, itulah salah satu kekuatan kita itu karena kita punya gotong royong ini. Ya, dari kata persatuan diturunkan kata gotong royong atau bersatu itu dicapai dengan cara gotong royong begitu. Nah, tadi gotong royong kita ini kan bukan gotong royong, mohon maaf saya, materialisme begitu, bukan. Tapi gotong royong ada spiritualnya yang ditopang di sini oleh
agama resmi ada 6 gitu. Jadi masing-masing warga negara dari agama apapun itu melihat gotong royong ini merupakan kewajiban agamanya. Ya, itu jelas sekali. Nah, sehingga ketika sulit ini karena ada spiritualitas, ada ketuhanan di situ, kita tidak berpikir untuk rugi murni gitu loh, ansih. Nah, tapi kita berpikir kalau saya ikut gotong royong, saya menyelamatkan satu orang, itu saya dengan di hadapan Tuhan akan mendapat sekian kali lipat. Itu penting kalimat harapan transendental itu, ya. Sebab kalau kita tidak ikhlas di situ, kita ini akan kecewa, Mas. Kita ngasih orang berharap lebih baik, nggak boleh itu. Ya. Boleh tapi jangan begitu gitu. Nah, di situ perlunya keikhlasan spiritualitas. Dan bangsa Indonesia ini terkenal dari dulu seperti itu. Karena sudah teruji berulang kali bencana dan juga aksi solidaritas semakin diperkuat dengan bencana yang menjadi pandemi secara global COVID-19 saat ini begitu ya Prof ya. Di Indonesia itu cuma satu problemnya kok. Kalau panitianya itu amanah, ya kalau bahasa sekarang transparan, akuntabel segala macam, nah, gampang itu. Benar. Nah, kalau sekali ditipu selesai itu nanti. Ya menjadi PR itu, oknum-oknum yang memang sengaja menggunakan kesempatan di tengah bencana yang sudah global kayak ini yang harus menjadi transparansi, termasuk juga harus kita kawal bersama ya Prof. Bantuan-bantuan ini agar benar tepat sasaran begitu. Nah, tapi juga yang menjadi kekhawatiran adalah mungkin ada aksi-aksi oknum yang pada saat itu menimbun masker, menimbun APD, menimbun hand sanitizer. Ini yang tidak kita harapkan di tengah situasi darurat bencana kemanusiaan seperti saat ini. Apa yang harus kita ilami dengan... Pertama begini, ya kita imbau lah mereka untuk tidak melakukan itu. Ya, tapi perhatikan, ya sisi balik dari itu atau bahasa saya hikmahnya. Karena banyak orang nimbun, ya monopoli itu kan dilarang ya. Benar. Nah, sekarang banyak orang menimbun, apa reaksi bangsa kita? Banyak orang yang membuat dan menyerahkan. Ya, kalau kita lihat masyarakat bikin APD apa itu, yang ini masker lah. Masker sekarang lebih kreatif ya. Kreatif. Para pengusaha juga beralih begitu sekarang untuk sama-sama membantu. Di situ bukti bahwa kita ini bertuhan dan beradab. Bertuhan dan beradab. Iya. Itu ciri khas sesuai dengan ideologi Pancasila, bangsa. Betul. Nah, ya coba perhatikan. Katakanlah ada di suatu daerah waktu itu ya, di ekspos nimbun itu sampai harganya naik sekian kali lipat. Apa reaksi masyarakat? Itu kan kejahatan, kira-kira begitu. Nah, akhirnya apa? Mereka bikin, dikasih, dibagi-bagi dan segala macam, mengundang para donatur dan sebagainya, penyumbang. Iya toh? Hingga sampai saat ini mungkin ada yang memang masih terjadi penolakan di masyarakat. Ini yang tidak kita inginkan. Nah, makanya tapi lihat salah satu respon kita ya, tanggapan bangsa Indonesia ini, maka dibuatlah itu namanya alat untuk mengubur mayit yang dari medical perspektif. Ya. Nah, jadi akhirnya apa? Terselesaikanlah problem alamiah tadi. Bahwa COVID ini ya tidak akan mengganggu orang yang hidup karena sudah mati dibunuh. Ini orang masih ragu soalnya. Dan sesuai dengan protokol kesehatan, standar dari WHO. Itu maksudnya. Itu penyelesaiannya secara alamiah seperti itu. Nah, akhirnya kan saya lihat juga kemarin, saya tidak tahu namanya, lupa, itu bikin yang itu ya kayak untuk pemakaman standar itu. Nah, ini kan barang baru semua. Ya, yang dulu tidak ada. Nah, ini salah satu nanti hikmah munculnya ekonomi kreatif di sini kan, di situ nanti. Nah, jadi dengan alat ditemukan kita sudah agak tenang. Nah, tinggal sekarang menghimbau kepada masyarakat ya bahwa kalau bahasa orang Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan yang kembali kepada Allah. Kembali ke Allah itu gimana? Ya dimakamkan. Menolak ini kamu menolak Allah loh, jangan salah loh. Nah, begitu. Makanya pemerintah sudah benar memberikan himbauan-himbauan itu. Cuma tinggal 1-2 orang di lapangan, masyarakat maksud saya yang masih mungkin takut, tidak percaya begitu. Atau mohon maaf ada yang ngomporin misalnya. Nah, seperti itu. Baik. Terkait dengan upaya yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam melindungi warga negaranya untuk sama-sama terbebas dari COVID-19, salah satu yang menjadi sorotan ini adalah pelarangan terkait dengan mudik yang sudah berlaku beberapa hari yang lalu dan tentunya ini sampai beberapa hari ke depan. Kita akan bahas usai jeda berikut ini apa saja himbauan tentunya dari BPIP terkait dengan pelarangan mudik khususnya di momen Lebaran atau momen Ramadan seperti saat ini. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI.
Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Salah satu kebijakan tegas yang sudah diambil oleh pemerintah adalah pelarangan mudik di tengah pandemi COVID-19 untuk sama-sama melawan penyebaran COVID-19 agar tidak menyebar dan tidak semakin banyaknya zona merah yang ada di Indonesia. Tentunya ini sama-sama harus kita patuhi bersama dan menahan dulu untuk sama-sama mudik, dan nanti pada saat pandemi ini akan berakhir, kita akan sama-sama bisa berkumpul bersama keluarga kembali. Nah, Prof. Yudian, kalau berbicara terkait dengan kebijakan yang secara tegas, ini sudah diambil langkahnya oleh Presiden Joko Widodo untuk sama-sama mematuhi kebijakan untuk pelarangan mudik ini. Bagaimana Anda melihat hal ini tentunya? Tradisi sudah sebagai sebuah tradisi begitu, Prof. Mudik. Jadi saya menjelaskan dulu dari awal ya, ini agak panjang sedikit. Jadi mudik itu dari bahasa Arab. Adako, yudiku, idako. Orangnya mudikun. Nah, maksudnya apa? Ini adalah proses yang menghantarkan seseorang untuk mengalami langsung. Taste kalau bahasa Inggrisnya, atau experience. Ya, bahasa Arabnya dauk itu. Bahwa betapa tidak mudahnya mencari pengampunan sosial. Maksudnya halal bihalal itu ya. Nah, ini apa maksudnya dulu? Dulu begini ceritanya. Ketika kita masih dijajah, ya pemerintah Belanda itu kan ngiming-ngimingi pekerjaan, gitu loh. Ya. Nah, kita ini yang terjajah ini pribumi nggak sudi ikut Belanda. Makanya keluar kalimat mangan orang mangan, yang penting kumpul. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Itu maksudnya begini. Ada pilihan prioritas juga kayak sholat tadi. Ya, kalau kita ikut Belanda itu kita dapat pekerjaan, ya ini harta. Sekarang, tapi di bawah Belanda itu ada yang hilang. Kalau bahasa Jawa, ndok hilang siji. Apa yang hilang? Anaknya hilang, telurnya itu loh bahasa guyon itu. Ndok hilang siji, anaknya hilang satu. Karena akan dibawa keluar daerah. Ya, nah sementara kehormatan di depan masyarakat jatuh, karena ikut penjajah. Nah, ini perlawanan ya. Defensive cultural non-violence dari luar sistem. Ini. Makanya lebih baik ngumpul daripada ikut Belanda itu loh. Jangan salah, ini pahlawan loh ini kalimat ini. Kepahlawanannya dibangun oleh bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, sekarang kita ini merdeka. Yang dapatnya saya bilang tadi berapa kali lipat dari yang diusahakan oleh pejuang-pejuang lokal pada zaman masing-masing. Sekarang merdeka, butuh sumber daya manusia. Kita butuh mengisi kemerdekaan. Nah, berubah teorinya menjadi kumpul orang kumpul yang penting mangan. Paham ya? Itulah saya dari Balikpapan sekarang ada di Jakarta. Misalnya yang lain juga begitu tadi. Misalnya dari Garut sekarang di sini. Itu. Tapi kita ini kan apa? Perantau ya. Perantau itu kan tahu ya. Karena yang permulaan sulit. Kita kan berbekal dari desa, berbekal apa coba? Nah, datang ke kota, tidak ideal situasi. Kita kalau bisa bawa bapak, ibu, saudara. Tapi kan mana mungkin sebagai orang pemula ya. Nah, sekarang ada yang namanya kebutuhan mencari pengampunan sosial. Kalau bahasa hari namanya halal bihalal. Nah, sekarang sering dipakai dengan kata sawalan. Nah, kenapa? Karena ini tadi terkait dengan yang saya bilang sunatullah itu. Dosa dengan manusia itu kan bersyarat. Bisa diampuni Tuhan kalau sudah diselesaikan sesama manusianya. Nah, disinilah mereka bikin tradisi mudik. Tradisi mudik ini kalau bahasa fikih ijtihad ulama, ya bukan teks Al-Quran hadis. Nah, dan ini unik. Kalau saya baca dulu dari Idul Fitri, ya Idul Fitri itu kalau di Arab Saudi kan dianggap yang kecil. Idul Akbar yang besar itu namanya Idul Adha. Tapi pengampunannya Idul Fitri ini universal. Ya, kalau Idul Adha itu hanya mohon maaf elit lah kira-kira gitu. Baru nanti turunannya ke kita nyembelih kambing, itu pembagian anunya gitu. Nah, sekarang Idul Fitri yang pengampunannya universal, yang maksud saya yang sakit, yang di penjara, yang segala macam itu loh diampuni semua. Nah, kok tidak dirayakan? Maka dirayakanlah di Asia Tenggara ini, khususnya di Indonesia. Dengan tradisi mudik gitu ya? Iya, ini namanya ijtihad. Ya, hasil pemikiran ulama. Nah, jangan dianggap agama ini. Sebuah tradisi. Mudik. Iya, jadi gini. Yang penting kan minta pengampunan. Caranya gimana? Tidak harus mudik.
Dengan teknologi canggih sekarang. Nah tadi, ya? pakai video call sekarang, dengan kalau dulu media yang lain, media sosial yang sekarang sudah terbangun. Nah, jadi caranya ini hati-hati. Kita hanya bicara soal cara kok, bukan yang esensi. Esensinya adalah minta pengampunan kepada orang lain, saling memaafkanlah. Nah caranya, dulu itu harus mudik. Salah satunya karena belum ada alat-alat komunikasi. Benar. Nah sekarang terjadi perubahan karena ada komunikasi. Boleh mudik tidak ada masalah, kalau tidak ada bahaya. Tapi sekarang ada bahaya kok. Justru kita carry di perjalanan dan membawa virus itu ke kampung halaman. Itu yang tidak kita inginkan ya, Prof. Artinya apa artinya memohon permaaf, mencari pengampunan sosial kalau akhirnya membunuh banyak orang. Pilihannya kemudian tadi kayak tadi itu, kayak sholat itu. Benar. Ya. Pilihannya itu menyelamatkan nyawa orang banyak atau minta pengampunan. Yang itu bisa dilakukan dengan cara lain. Nah, disinilah terjadi perubahan tadi. Ya, jadi mudik ini karena situasinya tidak memungkinkan, karena bertabrakan dengan sunatullah atau hukum alam yang namanya COVID, maka pemerintah diberi kewenangan oleh agama, oleh Islam dalam konteks ini untuk melarang barang yang itu pun hanya hasil istihad. Nah, dalam teorinya namanya saddu dariah, kira-kira terjemahan langsungnya adalah preventive dan affirmative action sekaligus. Tapi ini sementara. Nah, nanti kalau sudah selesai ya silakan lagi gitu. Berkumpul bersama keluarga tentunya, berkumpul dengan sanak saudara. Dan di tengah pandemi ini kita tahan dulu, kita sayangi orang tua kita dulu, kita sayangi keluarga kita dulu agar memang terhindar dari COVID. Tetangga kita termasuk juga sanak saudara kita ya, Prof ya. Dan juga tidak tahu di dalam perjalanan mudahnya ya bangsa kita lah. Secara globalnya gitu. Benar. Prof, kalau melihat berbagai kebijakan ini sepertinya sudah secara tegas diambil dan sudah secara berhati-hati pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk sama-sama melindungi COVID-19, untuk sama-sama terhindar dari COVID-19 dan sama-sama melawan COVID-19. Tapi yang menjadi sorotan adalah apa yang harusnya kita sebagai bangsa yang berbudaya, sebagai bangsa yang memiliki ideologi yang sangat luhur Pancasila di tengah COVID-19 saat ini, apa yang harus kita lakukan selain bergotong royong? Dan juga apa yang harusnya kita lakukan untuk bisa mendukung kebijakan untuk sama-sama dalam melawan COVID-19 ini, Prof? Ya, yang tadi gotong royong itu kan nanti kalau di dalam kelanjutannya kan ada ya namanya kontrol, pengawasan dan sebagainya itu. Kalau bahasa umumnya ngomongin checks and balances, kira-kira begitu. Kalau bahasa agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi dalam konteks ini ya kita harus mengawasi bersama-sama di lapangan bagaimana pelaksanaan ini ya. Kita yang pertama tentu setiap warga negara Indonesia harus mau menerima kenyataan bahwa perintah ini perintah yang sangat penting. Nah, sekarang demi keselamatan mereka. Ya, bukan demi gitu. Jadi saya ulang lagi ini mohon maaf saya. Hukum Islam ini, kalau saya pakai hukum Islam ya, ini biar jelas karena ini kaitannya dengan mudik. Itu. Hukum Islam itu kan hukumnya 5, tidak 1. Apa hukum sesuatu? Gitu. Jadi kalau saya teruskan ke mudik itu, apa hukumnya mudik? Bisa 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Itu. Nah, yang dihitung oleh fikih atau hukum Islam ini bukan Tuhan, tetapi manusianya. Disinilah sebetulnya kealamiahan dan kemanusiaan itu diperjuangkan. Nah, kalau Anda mudik itu kemudian membunuh orang, ya haram. Gitu kira-kira. Tidak sesuai dengan tujuan mudik. Ya. Nah, oleh karena itu di sini kita harus berani membuka diri, ya, melihat kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang terlihat jauh dari pandangan dasar, tanda petik dianggap menyimpang. Nah, oleh karena itu setelah kita sepakat, maka kita harus bersama-sama melaksanakan. Oleh karena itu kita harus saling mengontrol, saling mengisi. Ya, pemerintah mendengarkan saran dari masyarakat, tapi masyarakat juga mau mendengarkan ya perintah dari pemerintah atau itu, sehingga terjadi keseimbangan timbal balik. Gitu. Itu yang harusnya kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 dan sebagai bangsa yang berbudaya juga ya, Prof. Harusnya kita juga bisa memilah dan juga memilih apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk sama-sama melindungi warganya dari COVID-19. Jadi dengan kata lain kita ini mohon maaf lah kalau bahasa Arab yang lain jadi bahasa Indonesia guyub rukun. Itu udah jadi nilai Pancasila yang di mana-mana ya. Guyub rukun itu dari bahasa Arab. Guyub itu artinya superlatif dari kata gaib. Ya. Rukun itu pondasi. Maksudnya apa?
dalam konteks ini setiap pribadi harus mau menurunkan subjektivitasnya sampai pada titik netral. Oke. Ya, jelas ya. Ego diturunin masing-masing. Saat itu baru kembali ke rukun pondasinya. Dengan kata lain, mari kita turunkan ya, mohon maaf, ego kita masing-masing sampai pada titik netral, baru kita pegang apa kata pemerintah. Itu maksudnya. Kata guyub rukun di sini. Nah, dengan begitu maka akan terjadi ya perbaikan-perbaikan. Karena kita tidak nabrak atau tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan ekses. Baik. Itu tadi pesan yang tentunya yang harus kita garis bawahi, menurunkan ego. Ini yang menjadi hal yang sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Harusnya kita menurunkan ego. Yuk sama-sama wajib mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah begitu. Jika memang ada pelarangan mudik ataupun juga pelarangan untuk kegiatan aktivitas di luar, kita sama-sama ikuti begitu ya Prof. Untuk sama-sama dalam menjaga agar kita terhindar dari COVID-19. Kita akan masih terus berbincang, masih ada satu segmen lagi bersama dengan Prof. Yudian Wahyudi selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melawan COVID-19 adalah pemberlakuan dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sudah berlaku di 4 provinsi dan 22 kabupaten kota. Dan meskipun Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada para menteri serta kepala daerah untuk sama-sama mengevaluasi apakah memang PSBB ini efektif dalam menegakkan COVID-19, karena memang kita lihat kedisiplinannya menjadi hal yang sangat penting atau tolak ukur gitu ya Prof ya dari keberhasilan dari PSBB. Anda melihatnya seperti apa Prof? Penerapan kedisiplinan yang harusnya ini sudah sama-sama kita ikuti secara bersama di tengah pandemi COVID, khususnya di daerah-daerah yang menerapkan PSBB. Ya itulah persoalannya ya. Jadi saya ulang, kita harus menurunkan ego sampai pada titik netral dan kembali ke pondasi atau rukun. Maksud saya memegang, melaksanakan dengan baik apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah ya. Nah, ini berkaitan juga langsung dengan hari ini yang namanya salah satu makna puasa dalam Islam itu kan menahan diri. Menahan diri. Nah, jadi di sini kalau pakai bahasa Islam kita ini sedang melakukan jihad akbar. Jihad akbar itu jihad melawan diri sendiri. Maksud saya kemauan melawan keputusan pemerintah gitu di situ. Nah, kita harus bisa menahan diri demi kebersamaan kita ini, bangsa ini semuanya secara keseluruhan. Nah, itu di sana. Tapi disinilah problem kita, karena musuh kita itu bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Ya, jadi kedisiplinan ini kan urusan pribadi kita sendiri sebenarnya pada setiap orang. Nah, oleh karena itu sukses tidaknya PSBB ini memang sangat ditentukan ya oleh kedisiplinan setiap warga negara. Ya, yang jika mereka berhasil, tadi saya katakan itu berarti mereka ini jihad akbar demi menyelamatkan Republik Indonesia ini. Itu. Dan sudah diatur, ada sanksi secara tegas jika memang artinya melanggar begitu. Dan harusnya itu juga menjadi cerminan bahwa bangsa Indonesia taat dengan hukum, bangsa yang berbudaya, bangsa yang tertib begitu. Nenek moyang kita sudah membuktikan hal itu ya Prof. Iya, betul. Nah, cuma kan kadang-kadang begitu ya. Di tengah kesulitan tuh kan ada orang ambil kesempatan. Di tengah kesempitan ada kesempatan. Nah, inilah yang harus kita mungkin ingatkan lagi lah supaya mereka ini mau memahami demi kepentingan bersama ya, bahwa bangsa ini bisa selamat semakin cepat ya terbebaskan dari pandemi ini kalau ya kita menaati apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Jangan jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, terutama jika hal itu langsung bertentangan secara diametral ya. Nah, oleh karena itu kedisiplinan ini memang harus dihembuskan kembali gitu. Nah, tentu PSBB ini kan tidak seragam ya. Indonesia ini kan sangat luas, sangat luas. Jadi kita memang harus membaca kasus per kasus. Ya, mungkin ada yang udah efektif, ada yang belum. Nah, jika belum ya kita lihat
aspek-aspek apa yang kira-kira masih belum bisa dicapai atau belum bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, tapi saya lihat pada umumnya memang faktor kedisiplinan. Ya. Sebagai bagian akhir, ini yang menjadi tugas dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentunya terus tidak capek untuk menghimbau kepada masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Ada beberapa hal yang memang harus kita patuhi secara bersama, mendukung apa yang sudah yang sudah digariskan atau yang sudah diambil langkahnya oleh pemerintah begitu. Prof Yudian, mungkin himbauan terakhir kepada masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ya, jadi sekali lagi kembali sebagai bangsa Pancasilais ya. Jadi kita menghadapi COVID ini dengan berkaca pada sila pertama ya. Ketuhanan, kemudian kita turunkan dari makna spiritualitas ini ke dalam kemanusiaan kita. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, baru kemudian kita ke persatuan Indonesia. Disinilah makna kata kunci kita berhasil atau tidak mewujudkan ini. Yang kelima ini dalam konteks ini melawan COVID itu ada di kata persatuan dan gotong royong. Ya, jadi marilah sekali lagi kita bersatu, bergotong royong, ya, diniati kalau bahasa agama itu diniati beribadah kepada Tuhan melalui negara Pancasila. Baik. Nah, dengan demikian saya yakin ya tadi yang saya katakan di depan, badai ini segera berlalu. Badai segera berlalu dan optimisme itu harus tetap ada di dalam diri kita sebagai bangsa yang tentunya berbudaya sesuai dengan ideologi Pancasila. Prof Yudian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kalau berbicara, bentar Prof, ini juga masih ada tambahan waktu ini untuk bisa memberikan apa yang harusnya kita tekankan dalam beberapa hal. Kalau berbicara terkait dengan kedisiplinan, kita kembali lagi berbicara kedisiplinan, masih banyak kok prakteknya di lapangan masyarakat yang masih membandel, tidak sesuai dengan apa yang sudah dilarang, apa yang memang masih diperbolehkan begitu. Kedisiplinan untuk tetap ditegakkan, selain menurunkan ego, apa yang harusnya kita lakukan dari diri kita pribadi, Prof? Ya, kita mestinya berpikir begini ya, bahwa saya tidak perlu celaka dulu ya untuk memahami aturan ini. Oke. Ya, ini kan seringkali kalau belum mengalami itu enggak percaya itu loh. Ya. Ya, masih ini itu. Nah, jadi kita harus menanamkan pada diri sendiri untuk ya selamat dari COVID ini saya jangan sakit dulu lah kira-kira gitu. Itu kesadaran dari dalam yang harus kita bangun. Kesadaran dari dalam. Iya, karena kadang-kadang kita masih gini loh. Kalau aku nggak percaya itu loh itu. Yeah. Nah, ini mohon maaf tadi ego yang seperti ini yang perlu dianukan. Nah, dari luar maksudnya eksternal dari pemerintah itu mungkin perlu ada penindakan. Nah, cuma kita ini kan dari repot nih. Kalau diambil tindakan nanti digoreng jadi masalah baru lagi gitu ya. Padahal sanksi itu kan sebagai efek jera. Nah, itu dia. Jadi saya sampaikan dalam Islam itu kalau kata hukum, al-hukmu ya hukum itu artinya al-man'u, itu al-man'u itu mencegah. Ya. Nah, jadi Anda dihukum itu supaya Anda tidak itu loh maksudnya itu celaka. Nah, jadi kita marilah sadarkan lagi bangsa kita ini, sesama kita ini untuk bisa selamat dari COVID jangan celaka dulu. Jadi belum percaya kalau COVID itu ampuh sebelum saya kena, itu jangan begitu. Nah itu, ya mungkin masyarakat saat ini masih terus mempercaya itu Bro. Dan itu yang kita tidak inginkan bahasanya. Jangan sampai terkenal terlebih dahulu, justru malah mengikuti anjuran. Tapi tindakan preventif itu yang harusnya kita lakukan. Begitu ya Bro. Mungkin ada himbauan untuk bisa sama-sama menguatkan antar sesama bangsa begitu, karena ini adalah hal yang sangat global, pandemi yang terjadi hampir di seluruh dunia, Prof. Apa yang harusnya kita tetap menjaga sebagai bangsa Indonesia dengan tentunya banyak sekali kekayaan-kekayaan yang harusnya kita ilhami dari nilai-nilai luhur kita. Yang penting pertama itu pasti kita harus optimis ya bahwa ini akan segera selesai. Nah, yang kedua, dalam rangka mencapai pesimis itu, kita kembali tadi. Kita ini kan punya Tuhan, ya, punya agama. Nah, jadi berbanggalah pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, termasuk nilai-nilai religiusnya, gitu. Nah, baru kita bersatu. Kita tetap menghadapi ini sebagai ancaman, ya. Jangan hanya optimis saja. Optimis saja. Jadi kalau
ya pesimis ya optimis, tapi lebih banyak optimisnya daripada pesimisnya gitu. Nah kalau kita sudah berpikiran terang begini bahwa ini optimis, itu akan membantu paling nggak 50% dari persoalan itu. Nah jadi kuncinya ya marilah kita bersatu dan bergotong royong. Barangkali kalau bahasa Bung Karno itu apa, holopis kuntul baris gitu ya. Nah, di bawah satu komando kita kerjakan ini. Nah dengan demikian maka bangsa ini akan cepat ya terselamatkan dari ancaman COVID yang mendunia ini. Amin. Harapan kita bersama, habis gelap terbitlah terang dan badai pasti berlalu. Itu yang pasti akan selalu ada dalam doa kita. Amin. Dan tentunya terima kasih sudah berbincang bersama kami, Prof. Yudian Wahyudi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, menginspirasi apa saja nilai-nilai luhur yang tentunya patut kita ilhami dari ideologi kita Pancasila. Prof. Yudian, terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih. Amin. Dan semoga lancar puasanya sampai akhir, ibadahnya juga. Dan terima kasih sudah menyimak bersama kami berdua, Inspirasi Pancasila Melawan COVID-19, Dialog Indonesia Bicara TVRI. Saya Ardianto Wijaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.